Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin dan musliman, al-masyahidin wal masyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, salat kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, serta Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, junjungan kita. Semoga salawat dan salam ini juga bersambung kepada keluarganya, kepada anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat yang selalu berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka, dan kepada siapapun yang senantiasa setia di atas jalan agamanya sampai hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kembali kita membahas tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada wasiat yang ketujuh tentang keutamaan 2 rakaat salat duha dan puasa 3 hari pada setiap bulannya. Fadlu rak'atai duha wa siyami 3 ayyam min kulli syahr. Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama tentang apa yang disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, awsani khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku diwasiatkan oleh kekasihku. Di sini siapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah mengatakan bahwa dia diberikan wasiat atau nasihat, pesan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kata khullah itu bukan sekedar biasa, tapi memiliki makna yang dalam. Kekasihku itu orang yang dia cintai. Ya. Apa pesan Nabi? Bisyami 3 ayyami min kulli syahr, untuk berpuasa pada setiap bulan 3 hari. Ini maksudnya ayyamul bid, yaitu di setiap bulan itu berpuasa di ayyamul bid, 13, 14 dan 15 pada setiap bulan, ya, pada setiap bulan, ya, bulan Hijriah. Nah, ini pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, rak'atai duha, dan untuk melaksanakan salat duha 2 rakaat. Jadi di dalam kehidupan kita ini, subhanallah, Nabi menyebutkan bahwa kita memiliki 360 persendian. Ya, 360 persendian. Masing-masing persendian ya, mewajibkan untuk bersedekah. Dan itu bisa diganti oleh 2 rakaat salat duha. Ya, 2 rakaat salat duha. Artinya bila mana kita menjaga duha ini, maka itu artinya kita telah memberikan sedekah pada setiap persendian kita, menunaikan sedekah setiap persendian kita ya, setiap harinya.
Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang doa ini, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala ya ibn Adam, ya ibn Adam, wahai anak manusia. Ini kita diseru oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ta'jiz an arba' raka'atin fi min awalin nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, kata Nabi SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan, wahai Allah mengatakan, ya, bahwa wahai anak Adam, jangan kalian tinggalkan 4 rakaat di awal hari, di awal siang, itu maksudnya salat duha. 4 rakaat, akfika akhirahu, aku cukupkan kamu di sore harinya. Di sini para ulama banyak meriwayatkan bahwa apa maksud akfika akhirahu. Dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari hal-hal yang membahayakan. Ada yang mengatakan Allah menjaganya dari bentuk perbuatan dosa, atau lebih umum daripada makna ini, Allah cukupkan kebutuhannya dengan kesibukan dia. Allah cukupkan, ya, segala apa yang dia inginkan. Ya. Ini wasiat Nabi yang kedua, yaitu menjaga 2 rakaat salat duha. Yang ketiga di antara pesan Rasulullah SAW, wa an utira qabla an anam, saya salat witir sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah membiasakan witir sebelum tidur. Witir bisa dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Misalnya bila mana kita witir sebelum tidur, maka bila mana kita terbangun, ya, di akhir malam, lalu kita salat beberapa rakaat, 2 kah, 4 atau lebih misalnya, maka tidak lagi diakhiri dengan witir salat malamnya. Pilihannya cuma 2, bisa dilakukan di awal malam sebelum kita tidur, atau di akhir malam sebelum salat subuh tiba. Maka bila mana sudah witir di awal malam, tidak lagi witir di akhir malam. Nabi mengatakan, la witrani fi lailah, ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Silakan mana yang kita ingin lakukan, di awal malam atau di akhir malam. Kalau misalnya kita tidur sebelum tidak witir, maka bangunlah lebih awal sebelum subuh tiba, lalu kemudian tutup malam kita dengan witir. Salatlah beberapa rakaat yang bisa dilakukan, lalu tutup malamnya dengan witir. Karena witir ini tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi di dalam safarnya pun tetap menjaga salat witirnya. Nah, oleh karena itu sebagian para ulama, di antara Imam Ahmad, dianggap orang tidak baik bila mana dia tidak witir. Dianggap, ya, bahkan persaksian tidak diterima kalau tidak menjaga salat witirnya. Rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi. Inilah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atay duha wa an autir qabla an anam. Di dalam riwayat yang lain pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari jalur Abu Hurairah, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi 3, aku diberikan wasiat oleh Nabi dengan 3 perkara. Lastu atbitarikihinna, aku tidak pernah meninggalkan pesan Nabi ini. An alla anama illa ala witir, aku tidaklah tidur, kata Abu Hurairah, kecuali dalam keadaan witir. Ya. Yang kedua, wa alla ada rak'atai duha, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat duha. Ya. Bayangkan itu 2 rakaat duha. Nabi SAW salat 4 rakaat, bahkan sampai 8 rakaat salat duhanya. Ya, salat duha Nabi SAW tidak 2 rakaat, tapi sampai 4, dan bahkan sampai 8 rakaat salat duha Nabi SAW. Nah, yang kemudian Nabi mengatakan fa innaha salatul awabin, karena salat duha itu salat awabin, itu al-awabin muti'in,
salat orang-orang yang taat. Kalau kita bisa doa ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Karena pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah menjaganya. Tidak pernah aku tinggalkan. Ya, yang pertama pesan Nabi jangan tinggalkan witir. Aku tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan witir. Yang kedua, ya, salat duha 2 rakaat jangan pernah ditinggalkan. Ya, Nabi SAW sendiri mengerjakan bahkan sampai 4, bahkan sampai 8 rakaat Nabi salat duhanya, karena dia salat awabin. Wa siyami thalathati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari pada setiap bulan, ya, di setiap bulan Hijriah. An Mu'adz bin Jabal qala saumu thalathati ayyam min kulli syahr saumud dahri kulli. Dianggap puasa pada 3 hari tiap bulan itu dianggap seperti puasa setahun. Kenapa? Karena setiap 1 hari dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi setiap hari dianggap 10 kali lipat. Lalu kemudian 3 hari pada setiap bulan dilakukan itu seperti orang yang puasa selama 1 tahun penuh. Ada beberapa hadis yang melengkapi pembahasan ini. Ada Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah SAW saumu thalathati ayyam min kulli syahr saumud dahri kulli. Ya, puasa 3 hari pada setiap bulan itu seperti orang puasa 1 tahun. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Pada setiap persendian kalian di saat pagi hari itu ada sedekahnya. Fa kullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid pujian itu sedekah. Tasbih apa bunyinya? Subhanallah, 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 itu bernilai sedekah, ya. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid, apa bunyi tahmid? Alhamdulillah, alhamdulillah, itu bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir Allahu akbar yang kita baca itu bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wan nahi anil munkar sadaqah, memerintahkan kebaikan, melarang keburukan itu bernilai sedekah. Wa yuzzi min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, semua itu bisa diwakili digantikan oleh 2 rakaat duha. Di semua persendian kita ini setiap pagi ada sedekahnya. Berapa persendian? 360 persendian. Maka itu bisa digantikan oleh 2 rakaat duha. Bayangkan itu. Kira-kira berapa menit lah kita rakaat duha. Waktu duha sangat panjang, ya. Maka oleh karenanya jangan tinggalkan bila mana kita punya waktu. Ambil air wudunya, rukuk dan sujud 2 rakaat. Ya, kalau perlu 4 rakaat. Karena keutamaan 4 rakaat itu disebut oleh Nabi SAW, jangan tinggalkan 4 rakaat di awal siang, aku cukupkan di akhir siang untuk kalian. Bayangkan, ya, 2 rakaat itu akan tercatat sebagai, ya, kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Nah, yang ketiga hadis yang bicara tentang bab ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, huma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-siyam, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang puasa. Siyamu salasati ayyam min kulli syahr siyamud dahar. Ini ditanya tentang puasa, keutamaan puasa di 3 hari pada setiap bulan itu sama seperti puasa setahun. Alaika bil bid, dalam riwayat yang lain, alaika bil bid, hendaklah kamu jaga itu 3 hari ayyamul bid. Disebut ayyamul bid kenapa? Karena bulan sangat terang, bulan-bulan purnama 13, 14, 15. Alaika bil bid 3 ayyam min kulli syahr 13, 14 wa 15. Nabi sampai menyebutkan tanggalnya 13, 14, 15. Nah, ini keutamaan yang mesti kita jaga. Kita mulai ikhwatul kiram, mulai dari sekarang, apalagi kita sekarang berada di bulan Rajab, di bulan haram ini, maka keutamaannya mesti kita mulai. Ke bulan Rajab bagian daripada persiapan kita untuk memasuki bulan yang mulia, bulan suci Ramadan.
ya, bulan yang agung. Sehingga kalau kita latih bulan ini, maka insya Allah kita di bulan Ramadan akan mudah untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan mudah kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita latih sebelumnya. Oleh karena itu, ini wasiat Nabi SAW yang sangat utama kepada Buhairah dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka jagalah 3 pesan Nabi ini. Nabi tidaklah berpesan kecuali 3 hal itu memiliki keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa di 3 hari setiap bulan, 2 rakaat waktu duha, dan witir sebelum tidur. Nah, bila mana witirnya sebelum tidur, maka di akhir malam tidak perlu witir lagi. Ya, tapi salat tahajud boleh. Ya, tapi kalau seandainya salat tahajud kemudian ditambah dengan witir, itu di akhir malam itu juga boleh. Bila mana di awal malam dia belum witir. Intinya bahwa tidak boleh dalam satu malam 2 kali salat witir. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, semangat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang